Jumpa lagi di channel kami, Elin Filter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh orang awam dalam menggunakan mesin RO, khususnya mesin RO rumah tangga seperti yang di samping saya ini. Bagi yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Bagi yang belum follow, silahkan di-follow dulu channel kami supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang dunia filter air. Disclaimer, informasi yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, saya bahas kesalahan pertama yang paling sering dilakukan oleh pemula adalah tidak menggunakan pre-filter. Setiap mesin RO itu membutuhkan pre-filter seperti yang samping saya ini. Mesin RO ini ada 3 pre-filter, 1, 2, 3. Mengapa mesin RO ini perlu pre-filter? Karena perlu diketahui, setiap membran ini mempunyai kerapatan 0,001 sekian mikron. Oleh karena itu, air yang masuk ke membran ini usahakan sudah disaring dulu oleh pre-filter supaya kerja membran ini tidak berat. Lalu bagaimana caranya kita menentukan pre-filter yang tepat? Kita harus tahu unsur fisika kimia bahan baku yang kita pakai. Dengan mengetahui itu, kita bisa memilih pre-filter yang tepat. Khususnya untuk air sumur, teman-teman perlu ketahui bahwa setiap membran ini sangat anti atau sangat takut dengan zat kapur dan garam. Bagi yang menggunakan air sumur, tentukanlah pre-filter yang tepat supaya mesin RO-nya bisa awet. Kalau menggunakan air PDAM, cukup dengan sedimen dan karbon. Berikutnya, kesalahan nomor 2 adalah tidak menggunakan pompa pendorong. Teman-teman perlu ketahui, setiap pompa RO yang seperti ini fungsinya hanya untuk mendorong air ke membran. Pompa ini tidak bisa menghisap air. Sedangkan setiap mesin RO membutuhkan pre-filter. Oleh karena itu, teman-teman harus gunakan pompa pendorong air untuk masuk ke mesin RO ini. Ada yang bilang, saya menggunakan gravitasi air dari tandon. Oke, untuk gravitasi air dari tandon, mungkin awalnya cukup untuk suplai ke mesin RO. Tetapi, dengan berjalannya waktu, pre-filter ini akan menjadi kotor. Dengan kotornya pre-filter ini, maka akan menghambat laju air dari tandon atas. Untuk tekanan gravitasi tandon, itu tidak bisa mendorong pre-filter ini jika pre-filter ini kotor. Jadi, teman-teman harus gunakan pompa pendorong untuk masuk ke mesin RO ini supaya hasil kerja dari membran ini bisa maksimal. Oke, kesalahan nomor 3 adalah teman-teman tidak menggunakan flow resistor atau penahan air buangan. Flow resistor bentuknya seperti ini. Untuk setiap membran RO itu ada 2 output. Yang pertama air hasil, yang kedua air buangan. Untuk air buangan ini harus ditahan oleh flow resistor. Bagi teman-teman yang belum tahu berapa flow resistor yang dipakai untuk setiap membran, berdasarkan pengalaman pribadi saya, untuk membran 100 GPD itu kita gunakan flow resistor yang 300 cc. Kalau untuk yang 400 atau 500 GPD kita menggunakan yang 600. Bagi yang menggunakan membran RO kapasitas 1000 GPD, kita biasanya menggunakan flow resistor yang 800 seperti ini. Jadi teman-teman harus perhatikan, setiap membran RO wajib menggunakan penahan air buangan yaitu flow resistor. Lanjut, kesalahan nomor 4 ini kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh pemula, yaitu apa? Mengolah air buangan, diolah lagi atau dikembalikan ke bahan baku. Jadi teman-teman perhatikan, air buangan dari mesin RO ini TDS-nya sangat tinggi. Sebaiknya air buangan dari mesin RO ini wajib dibuang, jangan diolah lagi. Mungkin teman-teman berpikiran, sayang kalau airnya dibuang, apalagi itu air beli. Teman-teman perlu ketahui, jika teman-teman mengolah air buangan ini menjadi bahan baku, dibandingkan dengan biaya teman-teman beli membran baru, itu jauh lebih mahal teman-teman beli membran baru. Oleh karena itu, sebaiknya dan wajib air buangan harus dibuang, jangan diolah lagi. Kesalahan nomor 5, mesin RO yang di samping saya ini adalah mesin RO rumah tangga. Jadi peruntukannya hanya untuk rumah tangga. Tetapi banyak sekali teman-teman yang menggunakan mesin RO ini untuk produksi. Baik, jika ingin memulai usaha, awalnya boleh teman-teman menggunakan mesin RO rumah tangga. Jikalau hasil produksinya bagus dan kemudian dengan berjalannya waktu, usahanya semakin rame, sebaiknya teman-teman gantilah atau upgrade-lah mesin RO rumah tangga ini dengan mesin RO industri. Karena mesin RO rumah tangga ini jika dinyalakan terus-menerus, maka yang pertama, membran ini cepat buntu karena ini bukan membran industri, ini membran rumah tangga. Yang kedua,
pompa ini juga untuk pompa rumah tangga, bukan untuk pompa industri. Jika dinyalakan dalam waktu yang lama, maka pompa ini tidak kuat dan bisa mengakibatkan bocor. Oleh karena itu, saran saya, jika usaha teman-teman sudah mulai berkembang, gantilah dengan mesin RO industri. Memang mesin RO industri itu harganya sangat jauh lebih mahal dibandingkan mesin RO rumah tangga. Tapi teman-teman ingat, kalau kita kalkulasi jangka panjangnya hasil air yang dihasilkan itu jauh lebih hemat teman-teman gunakan mesin RO industri. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah pilihlah merek membran yang terbaik. Tapi teman-teman perlu ketahui, meskipun teman-teman pilih membran yang terbaik pun, jikalau 5 hal yang saya sebutkan di awal tadi teman-teman tidak perhatikan dengan baik, maka membrannya juga sama akan tetap buntu. Oke, oleh karena itu perhatikan ke 6 hal tadi, yaitu yang pertama gunakan pre-filter, yang kedua gunakanlah pompa pendorong yang sesuai, yang ketiga adalah flow resistor, yang keempat untuk air buangan jangan diolah lagi, yang kelima mesin RO ini tidak diperuntukkan untuk industri, dan yang terakhir adalah pilihlah membran yang terbaik. Oke, demikian informasi dari video yang saya buat. Semoga video ini dapat menambah manfaat buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama. Demikian video saya, terima kasih.